Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kompas TV Kaltim. Kembali lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program Mutiara Iman. Nah, hari ini tema kita adalah dari balik hijab, suara perempuan di dalam cahaya Islam. Tentu saja hari ini tidak sendiri. Saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di sini ada perempuan hebat kita. Ada Bu Rizka Dwi Agustin MA. Selamat pagi, Ibu. Ya, pagi. Oke, mungkin supaya Ibu Rizka lebih dekat lagi, pemirsa bisa mengenal Ibu lebih dekat, boleh Ibu memperkenalkan dirinya dan juga menjelaskan nih kesibukan Ibu sehari-harinya apa kepada pemirsa. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Agustin, Shum MA. Saya dosen di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Jadi kesehariannya saya mengajar metodologi studi Islam, kemudian sosiologi agama, kemudian saya juga mengajar tentang media dan gender, ada juga gender, Al-Quran, dan hadis, dan kebetulan saya juga koordinator program studi manajemen dakwah. Oke, Masya Allah luar biasa sekali Bu dosen kita ini ya. Nah Bu Rizka, sesuai dengan tema kita ini, pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan ini Bu, yang saya dengar-dengar nih, banyak banget yang bilang kalau perempuan itu dibatasi Bu dalam Islam. Nah Bu, tapi dari lihat-lihat dari sumber Al-Quran dan Al-Hadis, itu gimana sih Bu sebenarnya posisi perempuan di dalam Islam? Jadi menarik sekali ya sebenarnya pembahasan kita pagi hari ini terkait bagaimana sih perspektif Islam ya dalam memandang hak-hak dan kewajiban perempuan. Bagaimana perempuan dipandang dalam perspektif Islam begitu. Pembahasan ini sebenarnya sangat luas. Jadi kalau dulu saya S2, saya mengambil program studi interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasinya Islam dan kajian gender, itu dibahas selama 2 tahun untuk menjawab bagaimana Islam memandang perempuan. Iya kan, 2 tahun. Nah, ini nanti akan kita ulas selama kurang lebih 30 menit aja gitu kan. Nah, jadi pada prinsipnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya kan? Agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat bagi kelompok-kelompok tertentu, bukan rahmat untuk laki-laki saja atau suku tertentu atau kelompok tertentu, tapi semuanya harus bisa merasakan rahmatnya dari agama Islam. Sehingga agama Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan, sangat menjunjung tinggi egaliter, Allah Maha Adil, dan itu buktinya bisa kita lihat melalui beberapa ayat-ayat di Al-Quran dan juga hadis-hadis begitu. Beberapa ayat dalam Al-Quran itu secara jelas ya menunjukkan bahwa banyak sekali prinsip-prinsip kesetaraan gender yang sudah disampaikan melalui beberapa ayat, dan itu bisa kita jadikan sebagai rujukan bagaimana perempuan itu juga memiliki posisi yang sama sebagaimana laki-laki. Sekalipun memang di sisi lain beberapa ayat itu terindikasi masih bias gender gitu. Nah, biasanya kenapa terjadi kesenjangan gender ya kan? Itu bisa diawali dari misconception, kesalahpahaman dalam memahami mana gender, mana seks. Untuk memahami peran-peran gender, kita juga harus memahami konsep seks atau jenis kelamin, gitu loh. Sebenarnya gender itu tidak bermasalah, tetapi gender bisa menjadi masalah ketika dia dipahami secara kaku, rigid, dan menimbulkan diskriminasi. Mungkin beberapa pemirsa Kompas TV juga menanyakan sebenarnya gender itu apa sih? Kenapa ketika kita membahas isu terkait perempuan selalu dihadapkan dengan konsep gender begitu. Nah, gender itu sendiri merupakan konstruksi sosial. Yang namanya konstruksi sosial berarti yang membentuk, yang menetapkan adalah sosial atau masyarakat. Berbeda dengan konsep seks atau jenis kelamin yang mana itu merupakan penciri biologis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini sebenarnya kita melihat tidak ada masalah gitu loh. Tetapi menjadi masalah ketika gender dibakukan. Misalnya, masyarakat
mengidentikan kalau laki-laki itu maskulin, sehingga laki-laki pemberani, tidak boleh menangis, tegas, keras, misalnya begitu ya. Tapi kalau perempuan diidentikan perempuan itu lemah lembut, kalem, penyayang, baper, cengeng begitu ya misalnya, atau makhluk domestik begitu. Nah, itu semua adalah gender. Ketika itu dibakukan secara kaku, maka bisa menimbulkan diskriminasi. Karena secara fakta, setiap manusia itu pasti memiliki sisi feminin dan maskulin. Ada nggak laki-laki misalnya perasa gitu, laki-laki kalem, laki-laki lemah lembut? Ada nggak kira-kira? Banyak juga ya. Banyak ya. Apalagi perempuan misalnya, ada nggak perempuan yang pemberani gitu kan, perempuan yang tegas, perempuan yang logis, ada nggak? Banyak juga. Banyak juga. Sehingga laki-laki dengan perempuan di situ punya sifat-sifat yang sama gitu loh. Kapan dia harus maskulin, kapan dia harus feminin, dan keduanya itu sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya perempuan hanya dianggap baperan dan lemah lembut, kemudian laki-laki keras dan pemberani aja, ya rugi dong. Masa perempuan ada yang tidak berani, atau ada laki-laki yang tidak punya sifat belas kasih. Padahal nanti menjadi ayah, menjadi pemimpin, dia harus tahu kapan dia harus berempati, kapan dia harus menunjukkan kasih sayang, menjadi pengayom, dan lain sebagainya. Nah, di situ ya sebenarnya muncul masalah ketika gender itu dibakukan secara rigid. Nah, berbeda dengan konsep seks atau jenis kelamin. Ini memang secara biologis terlihat ya. Kalau laki-laki misalnya secara biologis memiliki alat reproduksi yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki punya buah jakun misalnya, perempuan nggak punya. Dan memang perempuan nggak ada buah jakunnya begitu. Atau perempuan memiliki sistem reproduksi yang jauh berbeda dengan laki-laki. Perempuan menstruasi, kan laki-laki nggak mungkin menstruasi gitu loh. Nah, kalau konsep seks ini memang dia berbeda antara laki-laki dengan perempuan, sehingga itu berimplikasi terhadap istilahnya itu kodrat gitu. Makanya perempuan itu kodratnya hamil, ya kan? Kodratnya menyusui begitu. Kalau laki-laki kodratnya tidak hamil. Nah, maka di situ perbedaannya. Sedangkan masyarakat secara umum itu salah memahami begitu loh. Biasanya seks dikira gender, gender dikira kodrat. Sehingga jelas ya dalam Islam itu kalau melihat peran perempuan atau hak-hak perempuan itu sebenarnya memang harus egaliter gitu loh. Karena Islam sendiri merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Gitu. Oh iya. Nah Bu, kok bisa ya Bu ada yang bilang perempuan tuh cuma cocok di dapur dan urus rumah aja. Ini tuh dari Islam apa dari budaya atau cuman kesalahpahaman aja Bu? Nah, iya ya. Jadi banyak sekali implikasinya ketika kita mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran yang bias gender gitu ya. Salah satunya ini adanya istilah domestifikasi perempuan, atau perempuan itu dianggap sebagai makhluk domestik ya. Domestik itu kan di dalam ya istilahnya. Jadi ada semacam domestik dan publik. Kalau perempuan itu makhluk domestik, kalau laki-laki makhluk publik gitu. Nah, di sini implikasinya apa gitu loh. Apakah perempuan memang harus terkungkung dalam suasana rumah, atau ada beberapa istilah ya, misalnya perempuan itu konco wingking gitu ya, bahasa Jawanya begitu ya. Jadi teman belakang, atau perempuan itu hanya kasur, dapur atau sumur ya. Saya tuh ya. kadang sampai tidak enak hati ya mau menyebutkan itu, karena kok seakan-akan perempuan itu hanya capable dalam bidang-bidang domestik begitu. Nah, itu salah satu bias gender. Ketika perempuan itu digenderkan sebagai seseorang yang merawat, kemudian suka hal-hal yang masak-masak, domestik, begitu, maka dia dikatakan sebagai makhluk domestik, seakan-akan dia tidak pantas untuk berada di publik, untuk menduduki atau menjabat posisi-posisi strategis di publik sebagai pengambil keputusan gitu. Padahal yang saya katakan tadi ya, misalnya ya perempuan itu bisa kok mengambil keputusan, dia juga bisa logis, dia juga bisa berani, maka
tidak sepantasnya kalau perempuan itu hanya diposisikan sebagai makhluk domestik, begitu. Baik, siap Ibu. Nah, sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada pagi hari ini, tapi kita harus jeda dulu, tetap jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman. Oke pemirsa, kembali lagi di program Mutiara Iman. Masih bersama dengan saya Alia Rehana dan juga narasumber kita yang luar biasa, Ibu Rizka Dwi Agustin MA. Nah Ibu, tadi kita sudah membahas bagaimana perempuan di dalam pandangan Islam ya Bu ya. Nah sekarang saya pengen tahu nih Bu, apa aja sih Bu bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan? Boleh Ibu, silahkan. Baik ya. Dari beberapa pemaparan tadi antara konsep seks dan gender yang dibakukan secara kaku bisa menimbulkan diskriminasi. Ya, diskriminasi itu diantaranya apa aja? Misalnya begini, yang pertama bisa menimbulkan stereotip negatif. Jadi perempuan itu lebih rentan untuk mendapatkan stereotip negatif, misalnya ada beberapa hadis atau anggapan masyarakat baik secara sosial, budaya maupun pemahaman keagamaan yang keliru menganggap bahwa perempuan itu sumber fitnah misalnya, atau perempuan itu nanti akan memenuhi neraka begitu ya, atau kalau sudah perempuan itu jumlahnya sudah banyak maka mendekati hari kiamat misalnya begitu, dan lain sebagainya. Baik dari segi sosial, budaya maupun ya nilai-nilai keagamaan yang dipandang secara keliru ya. Nah, stereotip negatif ini bentuknya seperti apa gitu loh. Misalnya ada perempuan pengen kuliah tinggi gitu ya, kira-kira pengen kuliah tinggi. Bisa nggak ternyata itu malah memunculkan stereotip bahwa kalau perempuan kuliah tinggi nanti susah diatur, susah dikontrol, susah dapat pacar, nggak laku, gitu ya. Terus menakutkan karena menyaingi laki-laki gitu loh. Padahal faktanya perempuan itu dengan laki-laki sama-sama berhak ya, wajib untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, sejauh mungkin begitu. Tapi ketika laki-laki misalnya yang S2, S3, kebanyakan masyarakat memandang wah ini nanti calon menteri, calon pemimpin ya. Nah, kira-kira begitu memunculkan stereotip negatif. Atau ada perempuan karena dia pekerjaan dia kan mungkin pengen jadi penyanyi hebat gitu kan, tapi masih rintisan sehingga dia harus bernyanyi dari kafe ke kafe gitu kan. Akhirnya pulang malam. Nah, akhirnya dia mendapatkan stereotip negatif, ini loh perempuan kok pulangnya malam-malam, perempuan nakal, perempuan nggak benar. Padahal dia juga sedang berjuang untuk cita-citanya. Iya. Tapi misalnya ada laki-laki yang berjuang siang malam gitu, wah ini luar biasa ya effortnya. Nah itu kan ada kesenjangan ya. Kenapa perempuan selalu dipandang negatif dari segi pakaian, berperilaku? Ada perempuan yang kritis dianggap perempuan yang menyebalkan, misalnya ya. Perempuan yang marah-marah misalnya ya, dianggap emosional. Kalau laki-laki yang marah-marah dianggap tegas. Nah itu kan kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran ya, kata Pram begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, diskriminasi itu bisa berbentuk subordinasi. Jadi bagaimana masyarakat itu ternyata menempatkan perempuan dalam posisi tersubordinasi, sedangkan laki-laki yang ordinat. Ini juga bias gitu loh. Seakan-akan kita ini menjadi makhluk kedua. Kalau dalam bukunya Simone de Beauvoir ya, wah ini ke barat nih ya, gitu ya, ada second sex 1 dan 2 itu ya, dia menggambarkan bagaimana perempuan itu menjadi kelas kedua, sedangkan laki-laki itu kelas pertama. Sehingga perempuan itu seakan-akan perannya itu nggak begitu penting gitu loh. Selalu yang diutamakan adalah laki-laki gitu. Jadi itu ya wujud dari ya diskriminasi gitu ya, kesenjangan gitu loh. Dalam segala aspek kehidupan. Mungkin kita sering melihat kok, bahkan mungkin alam bawah sadar kita ternyata tidak sengaja ya, kita memandang perempuan itu selalu di level kedua, subordinat gitu.
Padahal harusnya ya sama ya, laki-laki dengan perempuan itu saling menghormati gitu loh. Saling mengutamakan, bergantian begitu, bukan saling mendominasi gitu ya. Karena bisa jadi ya terjadi istilahnya ya, pertarungan, tapi pertarungannya terkait gender gitu. Jadi yang bertarung antar gender gitu. Padahal harusnya yang menjadi goals dari perjuangan para feminis adalah adanya kesalingan antara laki-laki dengan perempuan gitu. Nanti bahasanya kenapa perempuan kok ingin menyaingi laki-laki, jangan-jangan perempuan yang ingin menjatuhkan laki-laki. Enggak juga, kita ini juga enggak ingin menjatuhkan, kita ingin memaksimalkan potensi gitu loh. Sama laki-laki dan perempuan ya jangan cepat-cepat menyimpulkan atau insecure gitu loh ya. Laki-laki yang berkualitas tentu dia tidak takut untuk sama-sama berkembang gitu loh. Perempuan juga kalau berkualitas ya dia bisa menjadi sama-sama menjadi partner yang baik begitu. Nah, yang ketiga adalah marginalisasi. Perempuan itu bisa menjadi terasingkan ya atau termarginalkan begitu loh karena bisa jadi perannya itu tergantikan gitu. Misalnya dulu saat revolusi hijau, pernah dengar revolusi hijau? Jadi ya dulu itu Indonesia sempat mengalami revolusi hijau karena hasil sawahnya itu luar biasa. Nah, untuk peran-peran mengambil padi ya, peran-peran membawa sabit, mengoperasikan traktor kayak gitu biasanya perannya laki-laki gitu. Perempuan itu bisanya sebagai ani-ani. Ani-ani pernah dengar? Ya, jadi dia itu yang pakai alat untuk untuk memisahkan antara beras dengan daun padi yang kering. Tugas perempuan tuh nampi itu ya, cenderung begitu sebagai ani-ani itu. Dia bukan yang memegang alat untuk memotong padi ataupun sebagai yang mengoperasikan traktor gitu loh. Tapi ketika revolusi industri itu pesat sekali teknologi dan saya kira hari ini luar biasa ya perkembangannya gitu loh. Jadi banyak ketika panen ya itu menggunakan traktor. Nah, traktor itu gede banget. Nah, biasanya traktor itu yang mengoperasikan adalah laki-laki gitu loh. Sehingga peran-peran sebagai ani-ani itu digantikan oleh mesin. Bayangkan perempuan-perempuan yang ada di desa-desa gitu ya. Yang ada di desa-desa mereka hanya bisa menjadi ani-ani, hanya bisa berani-ani untuk menambah penghasilan, untuk menambah pemasukan gitu loh. Tapi perannya itu tergantikan oleh mesin. Nah, sehingga dia termarginalkan, dia bisa dilemahkan secara ekonomi, bahkan bisa menjadi korban kekerasan ekonomi. Sehingga perempuan tidak berdaya gitu. Dia digantikan oleh mesin. Masih ada lagi yang keempat adalah beban ganda gitu loh. Jadi adanya bias-bias gender itu bisa menempatkan perempuan pada posisi beban ganda gitu loh. Kadang kan ada istilah namanya tadi kan misalnya laki-laki itu superior ya, ordinat, perempuan subordinat. Akhirnya gini, saya begini, jelek-jelek begini kan laki-laki. Jadi kalau saya nikah ya otomatis jadi kepala keluarga. Apapun keputusan saya, apapun kebijakan saya ya saya jadi kepala keluarga gitu. Padahal dalam prakteknya bisa jadi dia mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang suami. Gitu. Dia nggak mau kerja atau mungkin dia memang punya keterbatasan sehingga tidak mau bekerja, sehingga istrinya harus bekerja, menjadi ibu rumah tangga, harus mengurus anak dan lain semuanya, mengambil keputusan, itu dibebankan pada perempuan. Dalam konteks ini, perempuan dalam posisi beban ganda. Gitu. Oke. Nah, Bu Rizka, kan Ibu Rizka sendiri sering banget nih edukasi publik tentang gender dan Islam. Nah, ada nggak sih Bu tantangan atau resisten nggak sih dari lingkungan-lingkungan sekitar? Boleh Ibu silakan. Resistensi itu ya kalau saya merasakan ada sebenarnya ya. Karena terkadang orang itu baru mendengar tentang istilah gender itu sudah langsung mengkaitkan dengan sesuatu yang liberal ataupun radikal, tidak islami atau menyesatkan begitu. Padahal kalau Islam itu memang rahmatan lil alamin ya, Al-Qur'an ya,
itu sahih likuli zaman wal makan, Allah itu maha adil misalnya. Allah itu maha adil, terus kemudian di dalam Al-Quran beberapa ayat menunjukkan gitu loh, bahwa manusia itu diciptakan di bumi untuk menjadi hamba. Manusia diciptakan di bumi untuk menjadi khalifah fil ard, kan begitu. Atau kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal. Kemudian orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, bukan laki-laki gitu loh. Maksud saya dalam ayat-ayat itu jelas peran laki-laki dengan perempuan itu di mata Allah itu sama. Begitu. Kemudian dalam konsep Adam dan Hawa juga dijelaskan Adam dan Hawa itu sama-sama aktif dalam drama kosmik begitu. Kewajiban menuntut ilmu juga wajib bagi laki-laki dengan perempuan, sehingga dari ayat-ayat tersebut itu jelas gitu loh, posisi laki-laki dengan perempuan itu sama-sama bisa menjadi hamba, sama-sama bisa menjadi khalifah. Tapi ketika kita berhadapan dengan masyarakat luas ya, mungkin dengan masyarakat yang susah mendapatkan informasi begitu ya, kurang update dalam mempelajari ilmu pengetahuan begitu, dia masih terbawa dengan nilai-nilai klasik yang sangat patriarkal gitu ya. Patriarkal itu ya menempatkan perempuan dalam posisi yang tersubordinat gitu. Sehingga kalaupun kita berbicara tentang kesetaraan, keadilan, mereka cenderung untuk menolak karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran secara tekstual misalnya. Padahal kita mempelajari Al-Quran juga harus secara konteks, dan banyak banget para pembaru Islam yang membela hak-hak perempuan itu banyak, seperti Fatimah Mernissi, Muhammad Abduh, dan lain sebagainya, itu sangat egaliter. Gitu. Oke Bu, baik Bu. Ya, luar biasa sekali percakapan kita, makin menarik Bu ya. Tapi tahan dulu Bu, karena kita akan jeda dulu. Jangan mana-mana pemirsa, tetap di Mutiara Iman. Oke, kembali lagi di Mutiara Iman. Masih bersama dengan saya Alia Rehana dan juga Bu Rizka Dwi Agustin MA. Nah Bu, tadi kita sebelumnya sudah membahas tentang diskriminasi terhadap perempuan nih Bu. Sekarang ini gimana sih Bu? Kalau banyak nih dari kita yang suka minder nih Bu, kalau mau speak up. Karena lingkungan sekitar ini nggak ngedukung perempuan buat berkembang Bu. Jadi bagaimana sih cara kita menyikapinya? Boleh Bu, silakan. Baik ya, memang terkadang saya juga kebingungan ya dalam tanda kutip, di mana sih sebenarnya ruang yang aman atau ruang yang ramah terhadap gender gitu. Terkadang misalnya di rumah sendiri pun kita merasa tidak punya support system yang memadai, atau dalam circle pertemanan atau lingkungan begitu. Seakan-akan orang-orang ini nggak paham gitu loh, saya ini ingin berkembang tapi masa gara-gara saya perempuan sehingga saya didiskriminasi gitu, sehingga saya dibedakan dan saya dipangkas hak saya untuk mendapatkan mengakses sesuatu gitu. Saran saya ya memang harusnya berbasis dengan pengetahuan ya. Jadi perempuan ketika mau belajar ya, belajar itu kan sebenarnya juga simbol perlawanan ya, bahasa-bahasa aktivisnya begitu ya, melawan kebodohan begitu. Jihad juga itu fisabilillah. Makanya ketika ada perempuan-perempuan yang pintar, kemudian dia ya bisa berargumentasi, terus kemudian dia bisa menunjukkan bahwa memang apa yang dia lakukan itu berkontribusi, dan kemudian bisa menjembatani ya, menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan sesuatu yang lumrah, wajar, bagus, dan biasa aja, maka saya kira masyarakat juga lama-lama bisa menerima, meskipun hambatan itu atau tantangan itu tidak selalu semudah seperti kita membalikkan telapak tangan gitu. Apalagi kita berasal dari keluarga atau lingkungan yang dalam tanda kutip sangat menjunjung tinggi ya nilai-nilai yang dianggap sudah klasik begitu ya, nilai-nilai yang kurang inklusif begitu terhadap perubahan dan lain sebagainya. Itu tantangannya sebenarnya, makanya proses negosiasi itu lama sekali begitu loh. Bagaimana seorang perempuan dia baru mau sekolah S2 aja sudah banyak penghakiman ya, sudah banyak stereotip negatif gitu loh. Kalau semua perempuan misalnya tidak kuat di posisi-posisi itu,
Mana bisa kita melihat ada misalnya profesor perempuan misalnya. Ada orang-orang yang menjadi pakar tapi dia perempuan begitu ya. Pasti akan berjatuhan gitu. Tapi faktanya semakin ke sini banyak sekali perempuan-perempuan yang berdaya kemudian bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat gitu. Jadi memang prosesnya itu terkadang tidak cepat dan tidak mudah gitu loh. Kita perlu menegosiasikan gitu. Oke, nggak kerasa ya Bu ya, tadi tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai suara perempuan dalam Islam. Mungkin terakhir nih Bu, pesan untuk semua perempuan yang ingin bersinar tapi masih takut nih Bu dinilai kurang pantas atau takut dikekang oleh stigma. Boleh Ibu silahkan. Kepada seluruh perempuan-perempuan ya di Indonesia ya secara umum ya, secara luas begitu. Ya, pesan saya ya kita harus saling menguatkan ya, saling menguatkan berbasis pengetahuan, kemudian kita punya kesadaran penuh terhadap apa yang kita lakukan, dan kita juga mau bertanggung jawab terhadap apa yang kita usahakan, nggak usah terlalu mengikuti ataupun terpengaruh oleh hal-hal yang itu tidak berasal dari pengetahuan begitu. Kalau masyarakat membuat stigma, masyarakat membuat stereotip, itu kan masyarakat yang bagaimana begitu ya. Kalau memang itu tidak berkontribusi positif terhadap diri kita, maka maju aja. Nggak usah takut gitu. Baik, Masya Allah ya Bu ya. Percakapan kita dari awal kita bicara soal suara perempuan yang sering dianggap tak bersuara. Tapi hari ini kita tahu bersama bahwa Islam tidak pernah membungkam, tapi ia justru membuka jalan cahaya. Dulu kita sering teriak lantang ya Bu ya tentang hidup perempuan yang melawan. Karena banyak luka yang harus dilawan ya Bu ya. Tapi hari ini boleh nggak Bu kita ubah seruannya jadi harapan yang lebih menenangkan. Jadi hidup perempuan yang berdaya. Bukan lagi sekadar melawan luka, bukan lagi sekadar melawan dunia, tapi merangkul, menyembuhkan, dan juga jadi cahaya untuk sesama, untuk semesta, dan juga untuk agama. Oke, saya Alia Rahana selaku host dan juga Bu Rizka Dwi Agustin MA pamit undur diri. Sampai jumpa di program Mutiara Iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.